AR 17 tahun dan AMF 14 tahun dituduh membunuh anak tetangganya agar bisa menjual organ tubuhnya. Menurut polisi, diketahui pelajar dari SMK YPK Selasa sore Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penganiayaan yang menewaskan RA, salah satu siswa kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan 2 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susta Aryana Sari. Kali ini saya ingin membahas tentang krisis pendidikan karakter dan moral pelajar Indonesia. Nah, di awal video tadi sudah saya perlihatkan beberapa contoh kasus kriminal yang terjadi pada pelajar di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mendidik moral serta akhlak yang baik bagi generasi-generasi penerus yang seharusnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila dan juga agama. Namun, akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami masalah pendidikan, terutama pada krisis karakter dan moral. Hal ini terjadi dikarenakan sulitnya memahami arti dari sebuah moral itu sendiri dan adanya faktor-faktor pemicu buruknya moral pada suatu generasi. Krisis pendidikan karakter dan moral yang terjadi di pelajar ini mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas pada pelajar yang ada di Indonesia. Dilansir dari data UNICEF pada tahun 2006 lalu menunjukkan bahwa kekerasan kepada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Kalau dipikir-pikir banyak nggak sih 50%? Kan berarti setengah dari pelajar yang ada di Indonesia kan? Nah, tapi yang lebih mencengangkan adalah data tersebut itu belum termasuk tindak kriminalitas lain seperti seks bebas, narkoba, tawuran, miras, pembunuhan, dan masih banyak lagi deh. Seperti kasus yang belum lama terjadi adalah ratusan pelajar di Ponorogo hamil di luar nikah. Ada yang udah tahu beritanya belum? Kalau yang belum tahu, simak video berikut ini. Pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Gimana? Aku waktu dengar beritanya sih agak wah ya. Soalnya agak heran juga gimana bisa ratusan pelajar hamil di luar nikah. Tapi nih guys, ada satu lagi contoh kasus di kalangan pelajar. Yang ini membagongkan sih. Simak ya, yang satu ini. Sebuah tragedi tragis kembali muncul dari dunia pendidikan di Indonesia. Seorang siswa dikabarkan telah menganiaya gurunya sendiri hingga tewas. Bisa dibayangin nggak betapa buruknya keadaan karakter dan moral generasi Indonesia setelah melihat video tadi? Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kayaknya pas ngeliat video tadi, ada gak tercermin 1% aja dari tujuan pendidikan yang ada di undang-undang? Kayaknya jawab sendiri-sendiri aja ya. Tapi kalian penasaran gak sih penyebab menurunnya karakter dan moral itu apa? Menurut Komersial KPAI bidang pendidikan yaitu Ibu Retno Lestianti pada saat diwawancarain di salah satu acara talkshow Kompas TV, beliau mengatakan sikap buruk seseorang itu tidak akan muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan perilaku. Nah, menurut Ibu Retno, faktor utama terjadinya kriminal pada pelajar adalah pola asuh anak di rumah. Dan hal ini juga berkaitan dengan cara guru mengadakan pengelolaan kelas
saat proses belajar mengajar di sekolah. Sementara itu, banyak faktor-faktor lain seperti perkembangan teknologi dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tadi itu merupakan faktor eksternal. Terus ada nggak sih faktor internal? Kira-kira apa ya yang menyebabkan seorang anak bisa melakukan tindak kriminal yang bisa dibilang di luar nalar nggak sih buat anak seumuran itu? Dilihat dari segi psikologi, ada beberapa tingkat level kognisi pada anak. Kognisi adalah kemampuan bernalar dan berpikir apakah aksi yang ia lakukan akan memiliki resiko tertentu. Tetapi, jika seorang anak tidak mampu mengelola emosi, akan timbul rangsangan atau dorongan yang akan bereaksi seketika. Contohnya, ada seorang murid yang tertidur di kelas. Lalu, gurunya menegur dengan cara mencoret-coret muka murid tersebut. Kemudian, mendengar teman sekelasnya tertawa, murid tersebut bangun dan merasa malu. Akibat merasa malu dan ia juga marah, murid tersebut dengan refleks memukul guru yang mencoretnya tadi. Jadi, pada saat itu yang dipikirkan murid tersebut hanyalah meluapkan emosi tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Jika sudah begitu, siapa yang salah? Guru atau murid? Dari sini kita bisa melihat pentingnya seorang guru dalam mengambil tindakan dan bagaimana peran orang tua dalam mengajari anak cara mengontrol emosi dan juga bersikap saat menghadapi masalah. Nah, solusi untuk mengatasi masalah krisis karakter ini bisa dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri, memanfaatkan teknologi dengan baik. Tapi menurut saya sendiri, permasalahan ini akan lebih mudah diatasi jika orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan di dalam keluarga dan juga memiliki cara parenting yang bagus. Ya, memang ada peran guru, namun sebagai orang tua juga tidak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap anaknya. Bisa saja seorang oknum guru malah mencontohkan hal yang tidak bagus kepada anaknya. Karena proses pendidikan sangat penting dan proses ini berawal dari pola asuh orang tua di rumah dan pendidikan pertama seorang anak berasal dari keluarga. Pola asuh menjadi sangat penting bagi seorang anak untuk menghadapi dunia luar. Hal kecil yang diajarkan di rumah bisa sangat berpengaruh bagi seorang anak. Jadi, orang tua bisa mengajarkan anak mengelola emosi, mengajarkan tanggung jawab, pentingnya berbagi, serta menanamkan pentingnya kejujuran sejak dini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tidak semua masalah krisis karakter ini adalah salah dari sisi seorang pelajar saja. Namun, hal ini menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan peran orang tua dan guru. Maka dari itu, untuk semua orang tua, guru, dan teman-teman pelajar di Indonesia, mari kita sama-sama terus belajar dan memperbaiki diri. Tingkatkan rasa peduli dan rasa tanggung jawab agar menjadi bangsa dan negara yang maju. Sekian untuk video kali ini. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.